يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج فكف ضعنا ببركته ومن الحساب بحرمتي يا رسول الله سلام عليك يا ربي العشاء والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du fa hadatsal mukarramin wal muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Masjid Jami Al-Mubarak. Hadirin, dibuka kitab fikihnya, dan saya ada di halaman 15, baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala Kitab Ahkam Zakah, kitab yang akan membahas tentang hukum-hukum zakat. Apa itu zakat? Wahiyya lughatan an-nama. Zakat arti secara bahasa adalah an-nama. An-nama diartikan az-ziyadah. Zakat itu arti secara bahasa adalah sesuatu yang terus bertambah. Kata-kata bertambah berarti tidak berkurang dan berarti ada dalam keberkahan. Karena bertambahnya sesuatu yang sudah ada menjadi lebih banyak, itu arti bahasa adalah berkah. Jadi an-nama, az-zakatu lughatan an-nama. Zakat itu arti secara bahasa ialah tumbuh kembang, bertambah, yang bisa diartikan berkah. Karena definisi berkah itu ziyadatul khair fil khair, bertambahnya sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Bertambahnya sesuatu yang sudah banyak menjadi banyak, tapi membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang dengan demikian kata-kata bertambah itu harta yang dizakatkan, berarti memberikan pemahaman jika tidak dizakatkan itu harta maka dia akan menjadi berkurang, bahkan berangsur-angsur sedikit demi sedikit akan hilang, lenyap dan habis sirna. Di zaman dahulu ada di daerah Siwon di Yaman itu pernah terjadi terjadi hama yang menyerang pertanian, menyerang persawahan. Maratan waqa'an nuzulu jaradi ala ahli balad Siwon. Satu ketika telah turun itu sekelompok belalang, ya hama, wereng, turun ya menyerang persawahan di sebuah negara atau tepatnya di daerah Siwon di Yaman sana. Wa kala jami'a zar'i, itu belalang, itu hama, itu wereng menyerang seluruh persawahan yang ada di sana. Ya, bil janibi sirgi min qarn, yaitu di bagian sebelah barat di sebelah timur dari daerah Qarn. Semuanya itu diserang, dimakan oleh itu belalang, itu hama. Terkena hama wereng, diserang hama wereng itu persawahan. Di segitu banyak persawahan habis semuanya dimakan oleh hama dalam satu malam saja. Habis semuanya. Illa zar al-Habib Ja'far bin Syekh, kecuali sepetak sawah miliknya Al-Habib Ja'far bin Syekh khasatan. Itu saja yang dimakan oleh wereng. Itu sawah yang tidak diserang oleh belalang. Yang lainnya habis semua dalam semalaman. Karena ribuan mungkin jutaan hama wereng belalang itu menyerang persawahan. Tapi anehnya ada satu sawah yang tidak diserang oleh belalang. Seakan itu tertutup dari pandangan belalang. Seakan itu sawah nggak ada dalam pandangan belalang. Fa innahu lam yakhud minhu syai'an, satu biji padi pun nggak ada yang dimakan oleh belalang. Nah, akhirnya itu menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan. Kenapa itu sawah beliau ya yang nggak dimakan? Jangan-jangan belalangnya milik Habib Ja'far bin Syekh, itu yang nyerang padi-padi orang. Ya, tapi ya begitulah. Ya, harta yang tidak dizakatkan akan sirna, lenyap dan habis. Tapi harta yang dizakatkan itu akan terus terjaga. Ada di situ seorang ulama, beliau bernama Al-Habib Muhsin. Ketika orang banyak bertanya kepada beliau, kenapa itu ya sawah yang lain dalam semalaman habis, tapi anehnya sawah Habib Ja'far bin Syekh itu kok enggak dimakan padinya, enggak diserang hama. Apa kata Al-Habib Muhsin? Unduru ila hadhil ayatil azimah. Lihatlah tanda besar yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Ya, haitsu kaffallahu al-jarada an hadza zar'i bisidqil muamalati wa ikhrajiz zakati wa sadaqati wa silatil ahlil bait wa zarsanal agharibal wal arham. Ucapan yang keluar dari seorang ulama besar pada saat itu Al-Habib Muhsin, ya kita menyaksikan sebuah tanda yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan itu belalang dari sawahnya Al-Habib Ja'far bin Syekh. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Lisidgil muamalah. Karena beliau itu dalam muamalahnya benar. Ya, selain ibadahnya benar, muamalahnya benar, zakatnya benar, wa ikhrajiz zakah. Beliau selalu keluarkan zakatnya. Beliau selalu mengeluarkan zakat. Ketika beliau panen, beliau selalu keluarkan itu zakat dari hasil panenannya. Sementara yang lain berarti tidak mengeluarkan zakat.
Wasadagati, kalau seandainya nggak nyampe batas nisab itu hasil panenannya, beliau tetap bersedekah. Bukan berarti terhalang dari zakat, belum sampai ukuran minimal itu yang diperoleh dari hasil panenannya, tetap beliau bersedekah. Wasilah, beliau seorang yang suka menyambung hubungan silaturahim, terutama di ahlil bait, ya, kepada keluarganya Nabi. Ya, kepada keluarganya Nabi itu beliau suka silaturahim, datang sana, datang sini, kirim sana, kirim sini, yaitu sedekah. Ya, khususan al-gharibul ahram, lebih diprioritaskan dialah karib kerabatnya. Ya, orang-orang yang punya hubungan silaturahim dengan beliau, orang-orang yang punya hubungan darah dengan beliau. Itu yang lebih diprioritaskan. Fa innal habiba Ja'far kana yukhriju zakatal kamilah ya wa mislaha au aktsar minha. Ya, karena Al-Habib Ja'far bin Syekh, kata Al-Habib Muhsin, beliau itu adalah orang yang selalu mengeluarkan zakat secara sempurna. Ya, secara sempurna sesuai dengan tuntutan, bahkan terkadang dilebihkan. Ya, seandainya beliau harus mengeluarkan 1 kuintal, tapi beliau mengeluarkan bisa 1,5 atau 2 kuintal. Nah, itu makanya Fahada samratul mu'amalah ma'allahi ta'ala. Ya, inilah ya buah dari pengamalan seorang hamba kepada Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Sesuatu yang ada pada sisi Allah itu adalah sesuatu yang tersimpan baik dan akan kekal adanya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu satu bukti ya bahwa zakat yang harta yang dizakatkan itu akan membawa keberkahan dan sedikitnya ya dia akan terjaga ya dari kemusnahan. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat juga akan diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diancam keras, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hanya menimbun harta bendanya, harta kekayaannya, sementara dia tidak keluarkan zakatnya. Ya, akan mengalami penyiksaan-penyiksaan baik di alam barzah, di alam kubur, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an, yauma yuhma fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Apa kata Allah? Hadza makanastum li anfusikum. Di saat nanti, di hari dipanaskannya itu api neraka jahanam, yaitu harta benda yang dimiliki, harta kekayaan yang kita punyai, ketika kita tidak zakatkan, Allah jadikan itu barang emas, kemudian dibentuk seperti setrikaan. Ya, seperti setrikaan, kemudian akan disetrika terhadap pemiliknya sendiri. Ya, dia menyetrika terhadap pemiliknya sendiri. Ya, jibauhum, dahi mereka diteriska, jidatnya diteriska, punggungnya diteriska, belakangnya disetrika. Ya, apa kata Allah? Hadza makanastum li anfusikum. Inilah harta yang kalian kumpulin aja, timbun aja, tidak lakukan zakatnya. Nah, itu nanti cerita akhirat. Sementara cerita di alam kubur pun itu sudah banyak kisah-kisah. Ya, sudah terdapat banyak apa namanya itu, yang istilah orang sekarang itu katakan rahasia ilahi. Ya, karena di zaman Ibni Abbas, di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu pernah terjadi radhiyallahu taala anhuma rajulun katsirul mal. Ada seorang laki-laki kaya raya. Orang laki-laki kaya raya meninggal dunia. Ya, orang kaya meninggal dunia. Palama mata. Tatkala itu seorang kaya itu meninggal, hafaru lahu gabran, ya pasti digalikan kuburan buat nanti mengebumikan itu jenazahnya, menguburkan jenazahnya, digalikan lubang. Ya, setelah selesai itu lubang digali, ya ternyata bahwa jadu fihi thu'banan. Ternyata begitu selesai itu kubur digali, ada ular besar di situ. Ya, ada ular besar di dalam lubang. Nah, akhirnya kan gak berani nanti mau naruh jenazah itu, siapa yang berani turun? Di situ ada ular besar. Siapa yang berani nanti ngoper itu jenazah, nurunin jenazah, masukin jenazah ke landakan? Akhirnya mereka putuskan, kita gali lagi lubang yang lain. Hafaru ghairah.
gali lagi lubang tempat lain untuk pengganti kuburan yang ada ularnya. Ternyata begitu selesai, begitu mereka naik para penggalinya, tiba-tiba ada lagi di situ bahwa jadu dzalika thu'bana fi, ya ada lagi ular di dalamnya. Ya ada ular lagi, ular besar di dalam lubang yang kedua. Di lubang pertama ada, di lubang yang kedua ada. Hatta hafaru sab'ata guburin, sampai mereka menggali 7 lubang. Lubang yang pertama digali, begitu selesai tahu ada ular besarnya. Lubang kedua begitu, lubang ketiga begitu, sampai lubang ke-7. Ya, mereka bikin kuburan itu sampai 7. Nah, akhirnya ya karena sudah ada 7 lubang, pasti kelelahan itu yang tukang galinya. Fasa'ala bin Abbas ahlahu an halihi. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas coba ajak bicara keluarganya, tanya keluarganya. Ya, bagaimana sebenarnya ini? Ya, ini keluarga, ini kepala keluarga, ini bapak. Dulunya seperti apa waktu hidupnya? Kenapa bisa begini? 7 lubang loh kuburan udah digali, semuanya ada ularnya. Dan ularnya ular besar. Nah, akhirnya anak cucunya, istrinya katakan faqulu innahu kana yamna'u zakah. Ya, orang tua kami dulunya waktu hidup itu tidak pernah mau bayar zakat. Ketika kami ingatkan, dia tidak mau bayar zakat, enggan bayar zakat. Sudah setelah diketahui oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas akan perilakunya di masa hidupnya, dia tetap tidak pernah mau mengeluarkan zakat. Apa kata beliau? Fa'amaruhum bidafnihi ma'ah. Kalau begitu udah lempar saja jenazahnya ke dalam lubang yang ada ularnya. Begitu ya, rahasia ilahi yang pernah terjadi ya di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka itu az-zakah logatan hiya an-nama. Ya, ay az-ziyadah, ay al-barakah. Zakat itu arti secara bahasa adalah mengandung pengertian bertambah, ya, dan bertambah berkah. Itu ya arti zakat. Kemudian wasar'an, arti menurut pandangan agama. Apa itu zakat? Ya, zakat itu ialah wasar'an ismun limalin maksus, yukhadu min malin maksus ala wajhin maksus yusrafu li ta'ifatin maksusah. Zakat itu arti secara bahasa pandangan agama, menurut pandangan agama adalah ya harta malun ismun limalin maksus, sebuah nama bagi harta tertentu, yaitu wahwal gadrul mukhriju, ya wal gadrul mukhriju, yaitu sekedar harta yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Wahada hakikatul zakah, inilah hakikatnya zakat. Ya, yukhadu min malin maksus, diambil itu dari harta tertentu saja. Ya, harta yang sudah wahwal malul mukhraju minhu, itu harta yang dikeluarkan. Aw min badanin maksus, atau dari badan tertentu ya yang harus dikeluarkan zakatnya. Wahada mahaluha, inilah tempatnya yang mengeluarkan zakat. Ala wajhin maksus, yaitu juga dengan cara tertentu, yaitu min surutin, ada syarat-syarat tertentu dalam mengeluarkan zakat. Ya, wahada kaifiyatuha, inilah kaifiyahnya, caranya. Yusrafu li ta'ifatin maksusah, yang diserahkan, diberikan kepada kelompok tertentu. Wa huwa mustaqihu wa huwa mustahiquha, yaitu wahum mustahiquha, yang mereka itu disebut kelompok yang berhak adalah kelompok-kelompok mustahik. Itu ya zakat. Tazibu zakah. Kemudian apakah semua harta wajib dizakatkan? Ya, zakat itu wajib fi khamsati asya, hanya pada 5 jenis harta saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ijmalan ya, itu ya kalau di jumlah ada 5 kelompok, dikelompokkan ada 5 kelompok harta saja. Wahia, yang 5 kelompok yang wajib dizakati itu ialah al-mawasi. Yang pertama al-mawasi. Wahia al-mawasi, yaitu binatang peliharaan. Ya, yang pertama. Ya, walau abara bina'am. Ya, kalau saja itu Tuan Pengarang menyebut dengan sebutan an-na'am, binatang ternak, lakana ta'biru aula. Ya, maka penjelasan itu, pembahasan itu lebih utama, disebut dengan an-na'am atau al-an'am. Ya, binatang-binatang ternak. Tapi beliau sebut di sini adalah al-mawasi.
yaitu binatang peliharaan. Ya, binatang peliharaan itu yang wajib dizakati. Ya, li'annaha ay an-na'amu, ya ay an-na'ama akhasu minal mawasi, karena lebih spesifik, lebih khusus ya daripada al-mawasi, daripada binatang peliharaan. Ya, karena fan-na'am, ya kata-kata binatang ternak, ya ismun lil ibil wal bagar wal ghanam. Binatang ternak itu lebih kepada onta, sapi dan kambing. Ya, itu ya binatang ternak. Ya, kemudian kalau al-masiyah, ini komentar dari pensarah kitab dalam kitab Tauhid, sarah dari Fathul Gharib. Ya, sarah dari Fathul Gharib, ya beliau mengomentari, ya seandainya saja Tuan Pengarang menyebut itu al-an'am, itu lebih spesifik, ya tidak lebih umum. Kalau al-masiyah, kata beliau, kata pensarah ini kitab Fathul Gharib, ya kata beliau itu lebih umum. Kalau al-masiyah lebih umum. Wal-masiyah tutlaqu 'alan na'am ya wa ghairiha minad dawab. Kalau al-masiyah itu ya dimutlakkan kepada binatang-binatang ternak dan selain binatang ternak, minad dawab dari binatang tunggangan, masuk di situ kuda. Ya, kalau binatang peliharaan di situ masuk kuda, ya masuk ayam, masuk kijang dan lain sebagainya, binatang tunggangan.